Permusuhan Yahudi terhadap Islam dalam sejarah. Permusuhan Yahudi terhadap Islam sudah terkenal dan ada sejak dahulu kala. Dimulai sejak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin juga sebelumnya bahkan sebelum kelahiran beliau. Hal ini mereka lakukan karena khawatir dari pengaruh dakwah Islam yang akan menghancurkan impian dan rencana mereka. Demikianlah permusuhan dan usaha mereka merusak Islam sejak berdirinya negara Islam bahkan sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah sampai saat ini dan akan berlanjut terus. Allah Ta'ala telah jelas-jelas menerangkan permusuhan Yahudi dalam firman-Nya. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surat 5:82. Melihat demikian panjangnya sejarah dan banyaknya bentuk permusuhan Yahudi terhadap Islam dan negara Islam, maka kami ringkas dalam 3 marhalah. Marhalah pertama. Upaya Yahudi dalam menghalangi dakwah Islam di masa awal perkembangan dakwah Islam. Di antara upaya Yahudi dalam menghalangi dakwah Islam di masa-masa awal perkembangannya adalah 1. Pemboikotan, embargo, ekonomi. 2. Membangkitkan fitnah dan kebencian. 3. Menyebarkan keraguan pada diri kaum muslimin. 4. Memata-matai kaum muslimin. Usaha memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marhalah kedua. Masa perang senjata antara Yahudi dan Muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi tidak cukup hanya membuat keonaran dan fitnah kepada kaum Muslimin semata, bahkan mereka pun menampakkan diri bergabung dengan kaum musyrikin dengan menyatakan permusuhan yang terang-terangan terhadap Islam dan kaum Muslimin. Marhalah ketiga. Tipu daya dan makar mereka terhadap Islam setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi memandang tidak mungkin melawan Islam dan kaum Muslimin selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, orang Yahudi melihat adanya kesempatan untuk membuat makar kembali terhadap Islam dan Muslimin. Mereka mulai merencanakan dan menjalankan tipu daya mereka untuk memalingkan kaum Muslimin dari agamanya. Sebagian target mereka telah terwujud dengan beberapa sebab diantaranya. 1. Kaum Muslimin kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Orang Yahudi dapat mengambil pelajaran dan pengalaman dari usaha-usaha mereka terdahulu sehingga dapat menambah hebat makar dan tipu daya mereka. 3. Masuknya sebagian orang Yahudi ke dalam Islam dengan tujuan memata-matai kaum Muslimin dan merusak mereka dari dalam tubuh kaum Muslimin. 3 contoh kejadian besar dalam sejarah Islam untuk mengungkapkan permasalahan ini. Yaitu 1. Fitnah pembunuhan Khalifah Utsman ini adalah awal keberhasilan Yahudi dalam menyusup dan merusak Islam dan kaum Muslimin. 2. Fitnah Maimun Al-Qada'ah dan perkembangan sekte Batiniyah. Keberhasilan Abdullah bin Sabah membuat fitnah di kalangan kaum muslimin dan mengajarkan Sabaisme membuat orang Yahudi semakin berani. 3. Penghancuran kehilafahan Turki Utsmani di tangan gerakan Masoniyah dan akibat yang ditimbulkan berupa perpecahan kaum muslimin. Orang Yahudi mengetahui sumber kekuatan kaum muslimin adalah bersatunya mereka di bawah satu kepemimpinan dalam naungan kehilafahan Islamiyah. Orang Yahudi dalam menjalankan rencana tipu daya mereka menggunakan kekuatan berikut ini. 1. Yahudi Al-Dunamah. Di antara tokohnya adalah Mada Atbasya dan Mustafa Kamal Ataturk yang memiliki peran besar dan penting dalam penghancuran kehilafahan Utsmaniyah. 2. Salibis Eropa yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa negara Eropa yaitu Bulgaria, Rumania, Namsa, Prancis, Rusia, Yunani dan Italia. 3. Organisasi bawah tanah rahasia, khususnya Masoniyah yang terus berusaha merealisasikan tujuan dan target Zionis. Usaha-usaha Mustafa Kamal Pasha Ataturk dalam menghancurkan kehilafahan setelah berhasil menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II adalah 1. Pada awal November 1922 ia menghapus kesultanan dan membiarkan kehilafahan. 2. Pada tanggal 18 November 1922 ia mencopot Wahyiduddin Muhammad ke-6 dari kehilafahan. 3. Pada Agustus 1923 ia mendirikan Hizb al-Syabab al-Jumhuriyah, Partai Rakyat Republik, dengan tokoh-tokoh pentingnya kebanyakan dari Yahudi Al-Dunamah dan Masoniyah. 4. Pada tanggal 20 Oktober 1923 Republik Turki diresmikan dan Al-Jumiyah Al-Watoniyah, organisasi nasional, memilih Mustafa Kamal sebagai Presiden Turki. 5. Pada tanggal 2 Maret 1924 kehilafahan dihapus total. Demikianlah sempurna sudah keinginan orang-orang Yahudi untuk menjadikan kehilafahan sebagai negara sekuler yang dipimpin seorang Yahudi yang berkedok Muslim.